Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhat tullab wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran akidah. Kita sampai di pelajaran 18, yaitu memakai gelar qadhi al-qudat, hakimnya para hakim dan yang semisalnya. Nah, bagaimana hukum memakai nama yang seperti ini atau memakai gelar yang seperti ini? Qadhi al-Qudat misalnya, atau Hakimul Hukama, atau Sultanus Salatin misalnya, sultannya para sultan, atau rajanya para raja. Nah, bagaimana hukumnya? Karena di dalam Islam ada nama-nama yang tidak boleh untuk dipakai. Maka hendaknya seorang muslim memakai nama-nama yang bagus, yang tidak dilarang oleh agama. Nah, nanti kita akan tahu bagaimana hukum memakai gelar yang seperti ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, murid dapat menyebutkan hukum orang yang memakai nama hakimnya para hakim dan yang semisalnya ya. Nah, bagaimana ini hukumnya? Nanti kita akan tahu insya Allah. Kemudian yang kedua, murid berhati-hati dari nama yang mengandung pengagungan yang tidak pantas untuk menyandangnya kecuali Allah. Ya, maka ketika nama itu khusus atau dimiliki oleh Allah, maka jangan dipakai. Harus ada kaidah-kaidahnya. Contoh, ketika seseorang memakai nama Al-Aziz, tentu tidak boleh, ya, karena Al-Aziz adalah salah satu nama dari nama-nama Allah yang husna. Maka kalau memakai lafaz Al-Aziz pada nama, hendaknya di depannya diberi tambahan. Contohnya, tambah Abdun menjadi Abdul Aziz, Abdul Aziz, atau yang semisalnya. Maka itu baru boleh. Maka jangan sampai memakai nama yang mengandung pengagungan yang tidak pantas untuk menyandangnya kecuali Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, murid dapat menjelaskan akibat dari memakai nama-nama tersebut. Nah, jika seseorang itu melanggar memakai nama itu, padahal itu tidak boleh, apa akibatnya nanti? Nah, kita akan tahu insya Allah. Kemudian muqaddimah, Allah memiliki keagungan dan kesempurnaan yang mutlak yang tidak disamai oleh selainnya. Ya, jelas, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Maka menamakan diri dengan qadhi qudat atau raja di raja, atau hakimnya para hakim, ya, atau sultannya para sultan, sultannya para sultan dan semisalnya, termasuk perkara yang mengharuskan adanya kesempurnaan dalam sifatnya. Iya, maka seseorang itu ketika memakai nama ini adalah hakimnya para hakim, rajanya para raja, maka seolah dia menganggap dirinya itu sempurna, menganggap dirinya itu lebih dari yang lain. Ya, maka ini adalah, kata beliau, tidak boleh. Maka beliau mengatakan hal itu termasuk keharaman yang mengurangi tauhid seorang hamba, karena kesempurnaan hanya milik Allah saja. Oleh sebab itu, menamakan diri dengan nama-nama tersebut berarti tidak beradab dan berlaku lancang terhadap Allah Ta'ala. Ya, contohnya di situ, rajanya para raja. Siapa rajanya para raja? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pada hari kiamat akan banyak raja yang berkumpul, ya. Dikumpulkan jadi satu pada hari kiamat semua orang, termasuk raja-raja yang ada di dunia ini. Mereka dulunya raja di dunia, berkuasa. Tapi ketika di akhirat, siapa yang merajai mereka, para raja? Yaitu Allah. Maka Allah adalah rajanya para raja. Ya, maka kalau hal ini dinisbatkan kepada seseorang, maka ini tidak boleh, karena ini adalah milik Allah. Maka kalau tetap memakainya, itu termasuk tidak beradab dan berlaku lancang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di situ dibawakan sebuah hadis
Kata beliau, fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاهان شاه. وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. Fi sahih diriwayatkan dalam sahih, yaitu dalam kitab sahih. Kalau di sini Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya gelar nama yang paling hina di hadapan Allah adalah seorang yang menggunakan gelar rajanya para raja, Malikul Amlak. Tiada raja yang hak selain Allah Ta'ala. Beliau Sufyan berkata, yang semisal dengannya adalah gelar Syahan Syah. Nah, apa artinya Syahan Syah? Nanti kita akan tahu di kosakata. Kemudian wafi riwayatin, disebutkan dalam riwayat yang lain, orang yang paling dimurkai dan paling hina menurut Allah pada hari kiamat. Ini pada riwayat Muslim. Orang yang memakai nama seperti itu tadi, memakai gelar yang seperti itu, maka kata Allah atau menurut hadis di sini orang yang paling dimurkai dan yang paling hina nanti pada hari kiamat. Na'udzubillah. Ya, ancaman yang sangat besar. Ini adalah hadis yang jelas sahih ya, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kemudian kosakata yang pertama ada tusamma, artinya memakai nama. Tusamma atau dinamai, memakai nama, yaitu mencakup menamakan diri sendiri atau menamakan orang lain dan dia ridha dengannya. Ya, jadi pun di sini juga tidak boleh dengan diri sendiri, jelas tidak boleh, juga tidak boleh menamakan orang lain dengan nama yang demikian itu. Kalau orang yang dinamai itu ridha dengan apa yang menjadi panggilannya, menjadi panggilan orang lain tadi, dari orang lain, maka dia juga termasuk ancaman kalau dia ridha. Misalnya ada A dan B. B menyebut A itu qadhi qudat. Ya, bukan A yang menamai dirinya sendiri. Lalu A tidak meridhoi hal itu, maka insya Allah beliau aman karena beliau tidak ridha. Tapi kalau beliau ridha, suka disebut qadhi qudat oleh orang lain, maka si A ini akan mendapatkan ancaman pada hadis ini tadi. Wa na'udzubillah. Kemudian di situ ada Syahan Syah. Apa artinya Syahan Syah? Merupakan bahasa Persia yang bermakna raja di raja. Iya, rajanya para raja. Itu artinya. Juga tidak boleh ya memakai nama Syahan Syah. Atau yang semisalnya mungkin dengan bahasa yang lain namun semakna, maka ini juga tidak boleh. Kemudian aghyadu artinya paling dimurkai, ya. Kemudian pokok-pokok pembelajaran. Yang pertama, orang yang paling jelek di sisi Allah. Sesungguhnya orang yang paling jelek dan paling rendah di sisi Allah yaitu orang yang memakai nama yang mengandung keagungan dan kesombongan. Ya, mengandung keagungan dan kesombongan yang tidak pantas untuk menyandangnya kecuali Allah, seperti raja di raja, ya, atau yang semisalnya tadi. Sesungguhnya Allah lah yang berhak menyandang nama tersebut, karena Allah adalah raja di raja yang kekuasaannya terus menerus tidak pernah hilang. Tidak ada penguasa yang lebih agung dan lebih besar dibanding Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir.
Katakanlah, ya Allah yang mempunyai kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Maka semua kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang itu adalah dari Allah. Kemuliaan yang dimiliki oleh seseorang itu juga dari Allah. Nah, ketika Allah menghendaki ingin mencabutnya, maka bisa saja, mudah bagi Allah. Tinggal Allah mengatakan apa? Kun, maka jadilah. Maka kalau hanya sekedar sebutan raja, ini adalah Raja Fulan. Ini Raja Fulan di daerah ini ada raja. Maka itu tidak mengapa. Kan dia memang raja ya di daerahnya. Tapi kalau sampai bernama rajanya, para raja, berarti dia adalah raja dari semua raja. Maka ini yang dilarang. Ini dilarang dan tidak boleh. Kemudian yang kedua, diperlakukan pada hari kiamat dengan sebaliknya dari apa yang dimaksudkan. Ya, ini dari poin pembelajaran kita yang nomor 3 tadi ya. Apa tadi poin yang nomor 3? Menjelaskan akibat dari memakai nama-nama tersebut. Nah, ini akibatnya. Kita akan baca, yaitu diperlakukan pada hari kiamat dengan sebaliknya dari apa yang dimaksudkan. Sesungguhnya orang yang memakai nama yang tidak boleh dimutlakkan kecuali hanya untuk Allah dengan tujuan untuk mengagungkan dirinya dan diagungkan oleh manusia dengan apa yang dia tidak miliki, maka ia akan diperlakukan dengan kebalikannya dari maksudnya pada hari kiamat. Sehingga dia akan menjadi makhluk yang paling dimurkai oleh Allah dan paling jelek serta paling hina di sisi Allah Ta'ala. Berbeda dengan orang yang bertawaduk kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Maka balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Allah membenci nama-nama yang terdapat padanya pengagungan dan kesombongan yang tidak pantas kecuali hanya untuknya. Dan Allah mencintai nama-nama yang menunjukkan kerendahan dan ketundukan. Ya, contohnya apa? Nama-nama yang bagus, ini akan ada hadisnya. Oleh karena itu, datang dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahmani." Sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya wajib bagi seorang hamba untuk tidak memakai nama yang ada padanya persekutuan terhadap Allah dalam pengagungan dan kesempurnaan. Hal tersebut sebagai bentuk adab, pengagungan dan pemuliaan terhadap Allah serta untuk melindungi sisi tauhid. Ya, Masya Allah, berkaitan dengan nama saja kita harus berhati-hati karena ini menyangkut ketauhidan. Jangan sampai kita malah menamai seseorang atau memakai nama yang terlarang. Misalnya ada nama Abdul Uzza misalnya, hambanya Uzza, padahal Uzza adalah nama patung, maka ini dilarang. Maka disebutkan kepada Allah misalnya Abdullah, Abdurrahman, Abdul Hakim, Abdul Aziz, dan yang sebagainya. Jangan memakai nama-nama yang dibenci, dilarang oleh syariat. Ya, untuk pembahasan nama-nama yang dilarang tentu memerlukan pembahasan yang khusus, ya. Namun di sini disebutkan beberapa contohnya saja. Insya Allah kalau ada kesempatan antunna bisa belajar mengenai nama-nama yang dilarang dan nama-nama yang dianjurkan untuk dipakai ketika ingin memberikan nama kepada seseorang. Iya, tentu ada pembahasannya secara khusus. Dan para ulama juga sudah membahasnya tentang hal itu. Insya Allah mudah bagi kita. Ya, demikian
Nah, pada bab ini maka tidak boleh kita memakai gelar atau memakai nama atau menamakan seseorang dengan gelar yang seperti ini. Rajanya para raja, sultannya para sultan, hakimnya para hakim. Karena ini dilarang dan akibatnya pada hari kiamat kata penulis akan diperlakukan sebaliknya. Maksudnya gimana? Ketika dia merasa dirinya itu mulia di dunia dengan memakai nama itu, maka di akhirat nanti akan disebaliknya. Dia bukan orang yang paling mulia, malah orang yang paling hina. Wa na'udzubillah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.